يا رب العالمين الله صل على طه الأمين الله في كل وقت وحين الله حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 حسبي ربي جل الله. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih semangat lagi, lebih keras lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sekali lagi kita ucapkan salam. Mari sekali lagi kita ucapkan salam yang keras, yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa taufiqillah la haula wa la quwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wal muslimat. Sadaqallahul aliyul azim. Wa balagha rasuluna bil habibul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus yang saya sangat hormati Sahibul Majlis, yakni Bapak Ketua RT Didi Matana Allah Mikulihaya, juga beserta istri Ibu Haja Herlina Matana Allah Mikulihaya. Kita doakan suami istri ini semoga menjadi keluarganya sakinah mawaddah warahmah, menjadi keluarga yang selalu mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan beliau semoga Allah panjangkan umurnya, selalu diberikan kesehatan walafiat, dan dimudahkan segala urusan duniawi akhiratnya, dilimpahkan rezeki dan barokahnya, amin ya rabbal. Dan juga guru-guru kita, yakni Al-Mukram, Al-Ustadz Kemaruddin, Al-Ustadz Mufti Matana Allah Mikulihaya. Kita doakan guru-guru kita, Ustadz kita, mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan walafiat, dipanjangkan umurnya dan dimudahkan segala urusan duniawi akhiratnya, amin ya rabbal. Dan juga kita semua yang hadir dan di sini berkumpul, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat bahwa kemarin adalah tanggal 17 Agustus 2022, yang mana alhamdulillah bangsa Indonesia ini telah merdeka sudah ke-77 tahun Indonesia merdeka. Apa sih yang harus kita ambil hikmah dari kemerdekaan tersebut? Kita ambil ibrah daripada pejuang-pejuang kita.
Pejuang-pejuang kita, para pahlawan kita dengan gigihnya, dengan semangatnya, bahkan bukan saja semangat daripada jasadnya, tetapi nyawa pun dikorbankan untuk melawan penjajah. Untuk mengusir penjajah itu pahlawan kita luar biasa. Kalau udah teriak Allahu Akbar, udah nggak ada yang ditakutin lagi. Semangatnya luar biasa, menggebu-gebu, menggigih. Semangatnya untuk mengusir penjajah. Dijajah bangsa Indonesia, datang tuh Portugis. Dilawan sama rakyat kita, kabur pulang kampung. Datang lagi Belanda, dilawan lagi, kabur. Datang lagi Jepang. Terakhir yang datang lagi Belanda lagi datang. Bertubi-tubi bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa-bangsa asing. Tetapi alhamdulillah dengan kekuatan akidah, dengan kekuatan tauhid, bangsa Indonesia bersatu melawan dan mengusir penjajah dengan satu kalimat teriakan, yakni Allah Akbar. Kalau udah Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain kecil. Ya, nggak ada apa-apanya udah. Makanya alhamdulillah bangsa Indonesia merdeka. Apa sih yang harus kita ambil hikmah daripada kemerdekaan 17 Agustus? Yakni semangat para pejuang kita. Kalau dulu masih perang, kita sekarang udah kagak perang. Apa yang harus kita semangati? Yakni adalah menuntut ilmu. Kalau zaman dulu para pahlawan kita semangat berjuang melawan dan mengusir penjajah, tetapi kita saat ini adalah semangat untuk menuntut ilmu. Perang udah nggak ada sekarang. Ya, ada salah satu perang yang sangat besar, yakni perang hawa nafsu dapat dikendalikan dengan ilmu. Makanya kalau orang nggak punya ilmu nggak bisa ngendaliin hawa nafsunya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang pertama di Gua Hiro kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Alaq yang pertama ayatnya Iqra, yang artinya bacalah. Makanya baginda Rasul tuh disuruh banyak baca. Disuruh belajar, disuruh menggali ilmu. Ya, ayat yang pertama diturunkan sama baginda Rasul bukan yang lain-lain di Gua Hiro. Apa? Yakni kalimatnya Iqra, bacalah. Di situ kita sudah melihat bahwa kita diwajibkan oleh Allah untuk selalu menuntut ilmu. Kejar terus, kejar, jangan malas. Belajar dan belajar terus. Datang ke majelis, ya. Kita belajar zikir, belajar sholawat, belajar bedah kitab, belajar segala macam ratib dan sebagainya, simtuduror dan sebagainya. Kita banyak belajar. Ini yang harus kita petik daripada 17 Agustus hari kemerdekaan kita. Semangatnya kita ambil daripada pejuang kita. Ya. Jangan pejuang kita udah capek-capek, semangat, bahkan tenaga, pikiran, nyawa pun sekaligus dikorbankan untuk bangsa Indonesia. Nah, kita nih generasi penerus. Generasi penerusnya udah merdeka, udah adem, udah tentrem, udah nyaman. Ya. Kita harus juga ikuti semangat pejuang kita untuk menuntut ilmu. Hati bang hujan-hujan dikit pengen ke majelis malas, ya jangan. Lihat pejuang kita, nyawa taruhannya. Ya. Kita sekarang udah aman. Apapun rintangannya, apapun godaannya, kalau udah malam Jumat bismillah datang ke majelis ilmu. Jangan sampai kagak. Karena orang hidup nggak pakai ilmu buta, gelap. Makanya dikatakan al ilmu nur, ilmu itu cahaya.
Bahkan baginda Rasul dalam hadisnya banyak memerintahkan utlubul ilma minal mahdi ilallah, dituntutlah ilmu dari semenjak kecil sampai masuk ke liang kubur, ke liang lahat. Artinya di sini diwajibkan umat Islam untuk selalu menggali dan menggali, mempelajari dan mempelajari ilmu agama. Yang utama adalah ilmu agama. Ilmu umumah nomor 2 memang sangat penting juga, tapi nomor 2 yang lebih penting ilmu agama. Sehebat apapun manusia tentang ilmu umum, kalau tidak didasari dengan ilmu agama, hancur hidupnya. Belum lama jenderal bintang 2, siapa namanya, Ferdi Sambo, bintangnya 2, ya. Sarjana, ilmunya banyak, dasar agamanya nggak ada, nggak kuat. Akhirnya apa? Jalannya rusak, ngebunuh orang. Jenderal bintang 2 bisa ngebunuh orang, karena itu dasar agamanya nggak ada. Makanya yang lebih utama tuntut ilmu agama, baru ilmu umum. Ya. Jangan ilmu umum di nomor satuin, ilmu agama di belakangin, jadi orang PA. Iya, ada nih 3 orang. Yang abangnya pertama, 3 saudara. Yang pertama sekolahnya di Belanda. Yang kedua sekolahnya di Inggris. Nah, yang ketiga sekolahnya di Jepang. Begitu emaknya meninggal, dia pulang tuh 3-tiganya ke Indonesia. Begitu pulang ke Indonesia, ketika ingin sholat jenazah, ditawari sama imamnya, siapa yang ingin menyolati dan mengimami, yang ingin mengimami sholat jenazah bagi keluarganya. Akhirnya tunjuk-tunjukkan tuh. Yang pertama nunjuk adiknya yang nomor 2. Lu aja dah, lu kan sekolahnya di Inggris. Ya, gue mana ngerti. Arab juga bacanya bingung. Gak bisa gua. Akhirnya yang nomor 1 nyuruh yang bontot, yang sekolahnya di Jepang. Lu aja deh Tong, lu kan sekolahnya di Jepang. Tulisannya libet-libet sama kayak bahasa Arab. Wah, gak bisa. Gak bisa saya ngimamin sholat jenazah. Akhirnya yang nomor 1 gak tahu tapi so tahu. Ustadz, saya deh yang jadi imamnya. Begitu dia maju ke depan, sapnya udah baris tuh jamaah, adeknya disuruh komat. Adeknya disuruh komat. Lah itu jamaah di situ semua pada bengong. Ini orang PA apa PA, sholat jenazah suruh komat tuh. Karena nggak punya ilmu agama. Tapi sekolah umumnya hebat. Sekolahnya di Jerman, di Inggris, di Jepang, di Belanda, tapi nggak punya ilmu agama, nol. Ya. Karena ilmu umum itu ketika kita meninggal masuk ke alam kubur habis semua. Ente punya gelar dokter, profesor, pala botak depan belakang, ketinggal tuh semua udah, nggak bakalan dibawa. Mau jadi dokter Randes ke, mau jadi apa ke, gelar yang berjejer tuh, nggak bakalan dibawa. Yang dibawa apa? Ilmu agama. Bekal kita buat di alam kubur. Makanya dikatakan Nabi, tuntutlah ilmu dari semenjak lahir sampai masuk ke liang lahat. Talabul ilmi faridatan al muslimina wal muslimat. Wajib orang muslim menuntut ilmu dan muslimat wajib menuntut ilmu. Makanya dikatakan di dalam kitab Muhtarul Hadis bahwa afdalul ilmu min amal, yakni keutamaan ilmu daripada amal. Makanya kalau ente ibadah, sholat, puasa, segala macam nggak pakai ilmu, hampa. Ya. Kenapa? Banyak yang salah. Dari sholat nggak pakai ilmu, banyak yang salah. Makanya semua dasarnya adalah ilmu. Kenapa sih Ustadz kita kudu belajar ilmu?
karena untuk memudahkan hidup kita. Orang hidup punya ilmu, insya Allah hidupnya mudah. Contoh nih, aneh pakai mic. Kalau ceramah nggak pakai mic, kira-kira coba yang di sono kedengeran nggak? Nggak kedengeran. Kenapa bisa kedengeran yang jauh? Karena ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu sound system. Nah, ada mic, ada ampli, ada segala macam ilmu sound system. Jadi semua bisa kedengeran. Itulah pentingnya menuntut ilmu. Makanya kita jangan malas. Setiap malam Jumat datang. Setiap malam Jumat datang. Ya. Karena apa? Belajar itu nggak ada batasnya. Ya. Terus istiqomah. Ya. Bahkan syairnya ada tuh. Belajarlah di waktu kecil, ibarat mengukir di atas batu. Ketika belajar, ketika dewasa, bagaikan mengukir di atas air. Tapi kalau orang istiqomah, walaupun udah dewasa, udah tua, terus istiqomah belajar, ibaratkan air yang menetes di sebuah batu. Tes. Lama-lama bolong. Kalau logika dipikirin batu gede, cadas, keras, tetesin batu kok bisa bolong? Karena istiqomah. Makanya kita istiqomah datang ke majelis. Insya Allah ada aja berkahnya buat kita. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita ikuti semangat daripada para pejuang kita yang telah mengusir penjajah, dan kita semangati generasi penerus, generasi pemuda-pemuda kita untuk selalu semangat menuntut ilmu. Zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan di dalam ibadah, keistiqomahan di dalam menuntut ilmu. Allah berikan kemudahan di dalam hidup kita. Allah mudahkan di dalam jalan kita. Semoga kita terhindar dari segala perbuatan dosa, perbuatan dusta, perbuatan-perbuatan yang akan mengikis daripada akidah kita. Amin amin ya robbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.